Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rizkia, perwakilan dari kelompok 5 kelas 11 MIA 4 Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi fisika kelas 11 semester 2, yaitu tentang gelombang. Mari simak bersama-sama. Halo teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah kalian tahu apa itu gelombang? Iya, gelombang adalah suatu getaran yang merambat dalam satu medium. Namun definisi tersebut hanya berlaku untuk gelombang mekanik saja. Kenapa ya? Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat umum yang sama. Secara umum, gelombang dapat mengalami beberapa fenomena, yaitu yang pertama, pemantulan atau refleksi, yang kedua, penguraian atau dispersi, yang ketiga, pembiasan atau refraksi, yang keempat, pelenturan atau disfraksi, yang kelima, penggabungan atau interferensi, dan yang keenam adalah penyerapan atau polarisasi. Baik, kita bahas sifat gelombang yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi merupakan suatu peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian suatu berkas partikel atau gelombang bila suatu berkas bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pada peristiwa refleksi, dapat berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi. Pertama, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal yang terletak pada satu bidang datar. Kedua, sudut gelombang datang sama dengan sudut gelombang pantul. Sekarang kita lanjut membahas sifat gelombang yang kedua, yaitu dispersi. Dispersi merupakan peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Dispersi terjadi akibat perbedaan deviasi untuk setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium pembiasan. Nah, lanjut sifat gelombang yang ketiga adalah refraksi. Refraksi atau pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang. Seperti pada peristiwa pemantulan, gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan. Dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi 1. Gelombang datang, gelombang bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Gelombang datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal atau sudut bias akan lebih kecil dari sudut datang. Dan yang ketiga, gelombang datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal atau sudut bias akan lebih besar dari sudut datang. Selanjutnya, gelombang bersifat difraksi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Makin kecil penghalang dibandingkan panjang gelombang dari gelombang itu, maka makin besar pembelokannya. Sifat gelombang yang kelima adalah interferensi. Interferensi adalah peristiwa perpaduan dua atau lebih gelombang di suatu titik pada medium. Interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi adalah koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Satu, interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. 2. Interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan. Terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan.
Interferensi yang terjadi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul menghasilkan gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Untuk memahami peristiwa interferensi, biasanya menggunakan tangki riak atau tangki gelombang yang mampu menghasilkan dua gelombang lingkaran yang merupakan pola interferensi. Nah, sifat gelombang yang terakhir adalah polarisasi. Polarisasi gelombang adalah penyerapan sebagian arah getar gelombang karena melalui sebuah celah. Polarisasi gelombang hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Itu artinya polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, misalnya pada gelombang bunyi. Polarisasi dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan peristiwa bidang getar. Teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang sifat-sifat umum gelombang. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang besaran-besaran gelombang. Besaran-besaran gelombang diantaranya 1. Amplitudo dengan simbol huruf A besar. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang dengan satuan meter. 2. Panjang gelombang dengan simbol lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau dua lembah yang berdekatan. Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. 3. Frekuensi gelombang dengan simbol huruf F kecil. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam setiap detik. Frekuensi rumusnya jumlah gelombang yang terbentuk dibagi waktu tempuh gelombang. 4. Periode gelombang dengan simbol huruf T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Rumus periode gelombang yaitu waktu tempuh gelombang dibagi jumlah gelombang yang terbentuk, atau bisa juga 1 dibagi frekuensi. 5. Kecepatan rambat gelombang. Dengan rumus panjang gelombang dikali frekuensi sama dengan panjang gelombang dibagi periode. 6. Fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Rumusnya adalah sudut fase dibagi 2 V. Sedangkan beda fase adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Rumusnya adalah 2V dikali delta V. 7. Energi intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Energi getaran merambat dari satu partikel ke partikel lain sepanjang medium, walaupun partikelnya tidak berpindah. Sedangkan intensitas gelombang merupakan besarnya energi gelombang yang dipindahkan persatuan luas persatuan waktu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang besaran-besaran gelombang. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam gelombang. Dan gelombang yang pertama adalah berdasarkan medium merambatnya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, contohnya seperti gelombang bunyi dan gelombang air. Lalu gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, contohnya seperti cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Macam-macam gelombang yang kedua adalah berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya lurus dengan arah rambat, seperti contohnya adalah sebuah tali yang diusik. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambat, seperti contohnya gelombang pegas atau slim key yang terdiri atas rapat dan renggangnya.
Teman-teman, di sisi lain, ternyata gelombang transversal mempunyai bagian dan besaran loh. Di antaranya, 1. Puncak gelombang, yaitu titik tertinggi pada gelombang. Yang kedua, dasar gelombang, yaitu titik terendah pada gelombang. Yang ketiga, bukit gelombang. Yang keempat, lembah gelombang. Yang kelima, amplitudo gelombang, yaitu simpangan terbesar gelombang atau tinggi puncak gelombang. Yang keenam, panjang gelombang, yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan atau jarak antara dua dasar gelombang yang berurutan. Yang ketujuh adalah periode gelombang, yaitu waktu untuk menempuh satu buah panjang gelombang. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah frekuensi gelombang, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. Yang ketiga adalah berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Sedangkan gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang memiliki amplitudo tidak tetap atau berubah-ubah. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua. Di antaranya adalah gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung tetap atau terikat. Pada gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami kebalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Berbeda dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada gelombang stasioner ujung tetap terjadi pembalikan fase sekitar 1/2 pi, sehingga beda fasenya menjadi 1/2 pi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi gelombang dari kelompok kami. Baik teman-teman, sepertinya penjelasan materi dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, kritik dan saran selalu kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!